Ya, luar biasa. Tapi yang jelas kita juga akan bikin project-project baru, program-program baru ya Bang. Betul. Untuk melayani Tuhan gitu kan. Kita juga harus bertumbuh lah gitu Betul, kan. benar. Tadi saya juga setuju sama Bang Effendi yang mau bikin program-program lagi gitu. Ya puji Tuhan, kita bantu doa juga biar kami juga bukan hanya sekedar bikin tontonan tapi menjadi tuntunan ya Bang. Betul. Untuk saudara-saudara yang nonton juga gitu. Ini ya. Saya maunya Bang begini. Ah, Kita menjadi Kristuber yang mau bertindak ya. dengan apa yang kita katakan. Ya. Nah, mulut kita ngomong, tindakannya tidak ada. Itu nihil. Ya. Nah, dalam Alkitab dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Maka ayo, apa yang sudah kita rancangkan, kita lakukan, kita kerjakan. Saya punya moto begini Bang. Apa? Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ya, karena kerja sama itu lebih ini ya. Bekerja sama, bukan saja bekerja sama. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama Sama-sama. di ladang Tuhan. Ya, bukan bersaing ya. Bukan. Ya, Kita senggol sana senggol sini. enggak, kita ini dipanggil bukan untuk saing-saingan. Iya. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, kalau saing-saingan, tidak mungkin Bang Leo bisa datang ke tempat saya, Iya. dan tidak mungkin saya bisa bisa hubungi Bang Leo. Iya. Dan setelah strike kemarin itu, Iya. kita sudah tidak ada lagi komunikasi. Tidak ada komunikasi. Ya. Tidak ada. Iya, benar. Iya kan? Benar. Cuman hati kita juga sama jadinya Betul, kan. betul. Siap gitu. Kita bertemu ini ya. Itulah ini kita kira-kira apa nih Bang selanjutnya. Ini kan Abang Bang Effendi ini melayani kepedesaan juga ya. Iya, ke pedesaan, ke pedalaman, dan saya punya program. Bukannya capek ya Bang? Agak. Kepedesaan. Lebih baik di YouTube nggak ya sih? Iya, di YouTube lebih leluasa ya Iya. dalam menyampaikan Cuman duduk ini, kebenaran. ya kan? Iya. Tetapi kalau kita Iya. paling ada satu sukacita kita ketika Injil yang kita sampaikan Iya. dan orang mau merespon apa yang kita sampaikan, itu ada sukacita tersendiri Bang. Itu melebihi daripada viewer Iya. yang ribuan di channel kita. Iya. Ada satu sukacita ketika ada orang yang merespon Injil yang kita sampaikan. Nah, maka dari itu saya selalu pilih pelayanan di pedesaan, di pedalaman. Yang pertama itu, yang kedua, di pedesaan, di pedalaman Bang, itu orang tidak banyak pegang-pegang HP. Iya. Nah, ditambah sinyal kurang bagus, ada tempat yang sinyal tidak ada, malah ada tempat yang listrik tidak masuk. Iya. Nah, ke sana kita masuk. Injil lebih hidup di sana. Misionaris dulu juga kan penginjilan ke pedalaman. Iya. Nah, program saya Bang, saya mengajak Abang juga, Iya. bagaimana saya lagi memikirkan tempat Iya. supaya kita bisa entah sebulan, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, Bisa untuk para Kristuber bisa bertemu, iya. para Kristuber bisa berfellowship bersama. Yes. Nah, dan disitulah nantinya akan muncul ide-ide baru, Iya. apa yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, selama kita melakukan penginjilan, ayo kita bergandengan tangan. Iya. Nah, kita kalahkan kuasa kegelapan. Yes. Nah, orang lain aja bisa Bang, masa kita nggak bisa? Iya. Nah, jadi persatuan dan kesatuan anak-anak Tuhan bukan saja di Alkitab, kita harus terapkan di dalam kehidupan nyata. Yes. Nah, kita percaya Tuhan sudah menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ya. Nah, Tuhan kita Yehovah Yireh yang menyediakan segala-galanya. Oke, teman-teman. Tapi sebelumnya kita kan tahu juga ini Bang Effendi ini kan mantan ya Bang. Abang kan udah mulai turun juga di YouTube nih. Apa nggak merasa takut gitu untuk mengabarkan, apalagi Pak KC tahu sendiri sekarang sudah ditangkap dengan ya sama serupa sama Abang kan, kayaknya mantan Muslim. gitu kan, ininya non Kristen, akhirnya menginjil begini salah dikit nanti jadi kepleset gitu kan, tahu sendiri
moto saya juga, saya bilang kan kita itu kaki kita udah satu dari penjara, satu di luar gitu kan. Nah ini abang semakin gencar saya lihat terus mengabarkan Injil. Saya percaya satu hal, di dalam Alkitab dikatakan kilonatan lanu Elohim wapakat kiim ruah kefur hafa umusa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Nah, dengan ditangkapnya Pak Muhammad Keci, semangat saya bukan ciut bang, bukan surut. Saya semakin maju ke depan. Bayangkan, kita tadi ceritakan dengan Bang Yosep, dengan abang juga. Saya sering memperdengarkan firman Tuhan itu, Injil, di warung kopi. Caranya, strategi saya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kita juga diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan. Nah, tapi saya selalu membagikan talenta apa yang sudah saya lakukan, yang ada sama saya, dan apa yang sudah saya lakukan, saya bagikan sehingga teman-teman termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Abang bisa bayangkan kenapa Islam bisa berkembang di kantong-kantong Kristen? Salah satunya memperdengarkan suara iman mereka 1 hari 5 kali. Senang tidak senang, suka tidak suka, suara itu Bang Yosep pasti kedengaran. Pertanyaannya, apakah kita marah ketika mendengar suara azan itu? Enggak. Kenapa? Karena mereka bukan memperdengarkan kepada kita. Tetapi kembali ke Alkitab, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Sekalipun itu bukan iman kita, dan kita pasti mendengar. Nah, kapan iman kita memperdengarkan iman kepada orang? Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Kapan Yesus luar biasa? Hanya hari Minggu. Di dalam gereja, di gedung gereja, 1 hari doang. Di luar itu, doa makan saja kita di warung makan nggak berani. Di mana letak luar biasanya Yesus? Saya apa yang saya lakukan? Maaf bang, saya pinjam HP. Saya sering memperdengarkan iman 1 hari kalau mereka 5 kali. Saya sering sekali memperdengarkan iman Bang Yosep. Caranya bagaimana? Saya bunyikan HP saya, lalu seolah-olah ada orang yang telepon. Udah. Saya bolak-balik di situ, di warung kopi, di Grab, di bis, di kapal laut, yang tidak di pesawat. Karena di pesawat tidak boleh pegang HP, tidak boleh hidupin HP, main HP. Halo, shalom. Pak Samsul ada apa? Lah, ada masalah apa Pak Samsul? Aduh Pak Samsul, sudah 3 kali saya ngomong sama Bapak, datang kepada Yesus. Loh, ingat ya, Yesus datang bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Katolik. Yesus datang kepada dunia. Ahabballahu lihadzat dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini Pak Samsul, bukan kepada orang Kristen, orang dunia. Siapapun yang ada di dunia ini, siapa yang punya telinga hendaklah mendengar. Dia datang kepada Yesus, Yesus mengampuni, Yesus menyelamatkan. Siapa yang percaya kepadaku, maka aku memberikan hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Siapa saja. Apa Pak Samsul bilang? Injil dipalsukan. Siapa yang masukkan Injil? Injil itu firman Tuhan. Tuhan sanggup menjaga keaslian firman-Nya. Tidak ada manusia yang bisa mengotak-ngatik Injil. Kamu Pak Samsul percaya nggak kalau Tuhan itu berkuasa? Dia sanggup menjaga keaslian firman-Nya tanpa dicampur tangan dicampur dengan tangan manusia. Ketahuilah, Dia punya kuasa, lebih kuasa daripada alam semesta ini, kuasa-kuasa yang ada di alam semesta ini. Pak Samsul, saya lagi di warung ini. Nanti saya pulang, saya mampir ke rumah Pak Samsul. Saya takut kalau Pak Samsul mati, Pak Samsul belum percaya kepada Tuhan Yesus, mati Pak Samsul masuk neraka. Pak Samsul mau? Nah, makanya percaya kepada Yesus. Udah ya Pak ya, ini banyak sekali orang nih. Nanti nggak enak saya ngomong ini. Udah ya, saya mampir di rumah Bapak. Salam. Keren. Tahu nggak nih? Tahu nggak? Yang kerennya tahu nggak apa? Coba apa? Ini apa? Pendengar-pendengar yang di luar ini kan ini mendengar. Ini yang kerennya, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Keren. Gila di dalam Tuhan membawa jiwa-jiwa. Tapi kenapa bisa kecetusan begini, Bang Effendi melakukan ini? Ini kan agak konyol ya. Saya pernah lihat videonya Pak Saipudin di taksi
ya ini dibilang yang dianggap dia Menista agama. Iya, menista agama itu kan terjadi kan. Ini ide keren juga, pura-pura di taksi ya ngomong atau di restoran sambil berbicara begitu. Kenapa bisa? Itu tadi, iman timbul dari pendengaran. Iya. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, orang Islam memperdengarkan iman kepada dunia satu hari berapa kali? 5 kali. Senang tidak senang, suka tidak suka, selama telinga kita masih bisa mendengar, suara itu akan kedengaran. Anak kita yang masih kecil bisa mendengar suara itu, bahkan bisa meniru suara itu karena seringnya didengar. Iya. Seorang profesor dari Amerika pernah menulis begini, sesuatu hal yang diulang-ulang, padahal hal itu adalah salah, akan dibenarkan oleh para penonton, oleh para pendengar. Ini firman Tuhan loh. Injil, kekuatan Tuhan. Injil, keselamatan. Kapan kita perdengarkan kepada mereka? Kalau tidak ada orang yang memperdengarkan, kapan mereka bisa mendengar? Sering bangsa ditolak, di Grab pernah diturunkan. Oh, pernah di Grab Diturunkan tetap sukacita. Lakukan begini, Lakukan begitu. turun. Oh, iya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa macam banyak cara Injil itu diberitakan. Memang tidak semua orang Kristen itu menjadi WL, menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi singer, song leader, penari tamborin, guru sekolah minggu, penerima tamu. Tapi semua orang Kristen itu wajib melakukan penginjilan. Wajib. Semua kita wajib melakukan penginjilan. Salah satunya strategi seperti ini, kawan-kawan. Iya, pertanyaannya apakah mereka marah? Tidak marah. Kenapa tidak marah, Bang Joseph? Karena sama seperti mereka juga, ada hak kita untuk membuka omongan di situ karena kita tidak mengeracunin dia juga. Benar. Dan Secara tidak alam sadar ya. hipnotis ya. Nah, tanpa mereka sadari mereka terhipnotis ya. Yang jelas nama Yesus mereka dengar. Nama di atas segala nama, nama yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui malaikat, diberikan kepada bayi yang menyelamatkan kita semuanya. Oke, keren banget ini, keren banget. Ini ya strategi untuk pelayanan penginjilannya ya. Saya juga mikirnya, iya benar juga ya. Iya. Ada 5 orang yang mendengar di dalam kafe itu atau di kantin itu kan, main apa nih? Akhirnya penasaran bagaimana, akhirnya searching di Google. Iya, apa sih gitu apa kan? sih? Kenapa Yang sering ayat saya kutip itu ketika memperdengarkan iman itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini itu harus didengar dan harus kita perdengarkan. Itu satu ayat. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan tidak ada nama yang menyelamatkan Bang Leo dan saya juga Bang Yosef selain di dalam nama Yesus. Itu yang kedua. Ada satu lagi, bahwa di dalam Injil Yohanes 3:16 apa bunyinya? Ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya, sampai kiamat. Oke, mantap. Oke teman-teman, tapi satu lagi nih boleh nih Bang? Silakan. Ini saya lihat konten abang tuh sering nge-counter ustadz-ustadz gaya Soma, Jaya Woli. Kenapa sih? Apa ada kebencian atau apa nih? Oh enggak, kita enggak ada kebencian. Kita ingin menyampaikan begini Bang ya. Yang pertama, mereka sering mengolok-olok kekristenan. Ya. Nah, apa yang sudah mereka bengkokkan, Ya. kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk meluruskan Ya. apa yang sudah mereka bengkokkan. Artinya berarti untuk meluruskan. Meluruskan. Kita tidak membenci. Iya. Apa hak kita membenci mereka? Iya. Alkitab mengajarkan kita, dia yang membenci kita, kita harus mengasihi. Dia yang memusuhi kita, kita harus mendoakan. Supaya dia tidak timbul kebencian lain kepada orang lain. Tidak timbul kebencian lagi kepada orang lain. Nah, ini tugas kita. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita harus menjadi terang dan garam. Dimanapun kita berada. Inilah Bang Leo. Jadi saya
selalu ingin hadir di tengah-tengah mereka, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Ya. Karena mereka mengutip Alkitab dengan seenak udelnya mereka ya. Nah, masa kita diam saja? Ya. Nah, lalu mereka itu sering mendengar firman yang sering mendengar iman yang salah. Karena bukan dari sumber, maka kita harus hadir Ya. Mengkonter ya. mengkonter. Nah, kitalah sumber yang benar. Ya. Nah, ini Bang Leo. Oke, itu tadi sekilas tentang ini karena kita juga clear. Jadi kita bukan dendam, benci sama ustadz-ustadz yang nggak bertanggung jawab ini gitu. Justru kita juga kalau dia dengar, ya berarti dia sadar, bisa jadi dia sadar, oh iya ternyata gue salah gitu kan. Ternyata gue nggak harus begini gitu, nggak usah masuk kamar orang gitu kan. Atau agama orang nggak usah gue bahas gitu. Udah gue fokus gue penginjilan gue atau ceramah gue gitu ya bang. Iya. Inti poinnya. Iya, kalau tidak, saya pernah ngomong begini. Kapan sih Bang Pendi ini bisa diam? Ya, Nah, ketika mereka tidak mengusik kekristenan, ya, saya akan diam. ya. Saya tidak akan kutip ayat-ayat yang mereka imani selama mereka tidak mengutip dan tidak mencemooh Alkitab. Selama mereka mencemooh Alkitab, saya akan selalu mengkonter dan saya akan bertanya balik mengenai iman mereka. Abang tahu, Ustadz Abdul Somad sampai hari ini dia belum tahu siapa nama orang yang mati di salib. Karena bagi Ustadz Abdul Somad, Yesus tidak mati di salib tapi diangkat. Lalu siapa yang mati di salib itu? Yudas Iskariot. Oh, Yudas. Nah, Yudas. ada yang bilang Yudas Iskariot. Dari mana mereka tahu? Sedangkan Alkitab mereka tidak pernah baca. Ya. Nah, ini terjadi kontroversial yang biasa. Akhirnya para ustadz termasuk Ustadz Abdul Somad, apalagi Yawaloni, mengambil satu kesepakatan Ya. mengenai orang yang pribadi yang mati di salib. Apa kata mereka ujung-ujungnya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Ya. Itu Bang Leo. Ya. Ini keren banget sih ini ya. Luar biasa. Oke, terima kasih buat Bang Effendi juga udah mau berbincang-bincang sore hari ya. Kita diseduh kopi lagi. Haleluya. Haleluya. Kopinya di sana. Kira-kira apa ya, tetap maju terus, sehat juga ya, biar terus melayani menginjil. Ini kayaknya perut udah ini sengaja kita tinggiin di sini Oh, Tuhan, karena Tuhan. ini dia ya gitu, nggak kelihatan perut ya. Ya jangan- kita diberkati. Dengar, ya dengar, kan? dengar. Jangan semua kartu dibuka. Ya, oh ya. Nanti diituin sama kadrun jadi ini ya. Ya. Tuhan tolong. Oke, terima kasih buat teman-teman. Bang Effendi juga, puji Tuhan, sehat terus Bang. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan ya. Amin. Memang beginilah melayani Tuhan. Amin. Khususnya di media sosial. Kalau saya kan lebih ke arah media sosial ini ya. Tapi saya juga lagi belajar juga untuk ya kepedesaan, kita terus tetap bersama-sama lah. Nah, gini Bang. Saya tahun depan Ya. awal Januari itu mulai full terjun lagi ke pedalaman. Ya. Mentawai dan Nias. Nanti saya akan lebih banyak waktu di Nias. Nias yang sudah mereka hijaukan. Nanti ayo kita pikirkan sama-sama Ya. dan kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Dan kita juga minta dukungan dari para subscriber, pencinta channel JK Barabik Habaget, dan juga dari gereja YouTube. Kiranya mendukung, mendoakan, Ya. mensupport apa yang akan kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang bisa kita lakukan, upah saudara dan saya itu sama di hadapan Tuhan. Dan itu kata Tuhan, kata Alkitab sendiri. Nah, upah yang memberi dan upah yang melakukan itu sama di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih Bang Effendi. Itu aja mungkin ya teman-teman. Nanti jangan lupa kalian komen di bawah apa yang bisa kita ini juga. Doakan juga kami untuk bisa terus melayani Tuhan, tetap mewarnai dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Edit. Strike. Enggak. Strike. Video ini tidak akan kita edit. Tapi Enggak. jebakan. Enggak. Lanjut Bang. Kalau saudara mendapatkan satu
kesalahan dalam perbincangan kami. Maafkan kami, Maafkan kami ya. dan kepada Tuhan kami mohon ampunan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Bang, jangan lupa dong salam akinya. Oh ya, Salam aki, salam Aki. aku kabarkan Aku kabarkan Injil Injil keselamatan. Sekali lagi ya. Salam aki, Aki, aku kabarkan Injil Injil keselamatan. keselamatan. Nah, ini aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Kalau Aceh, Aceh apa? Aceh bukan Arab, Cina, Eropa, Hindia. Kalau abang lihat kulit saya hitam, itu pasti Bang Leo sama Bang Yosef berpikir ini anak ada sedikit Oh, keturunan Hindia kan. Iya. Tapi saya mengartikan Aceh, saya selipkan kata-kata rohani. iya. Aceh, aku cinta Elohim Hamasiyah. Asik. Haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.